Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis putusan PTUN Jakarta nomor 230-G-TF-2019-PTUN strip JKT. Analisis ini dilakukan sebagai pemenuhan UTS pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Ibu Selvi Rusdiana SHMH. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, yang pertama Intan Tirana Putri dengan NPM 2351082, lalu ada Fernando 2351046, Agus Monika BR Bangun 2351030, DM Kristiana Michelle 2351005, dan yang terakhir ada Yori Lip 2351067. Baik, kita akan masuk ke penjelasan yang akan dimulai oleh rekan saya secara bergantian. Di sini saya akan menjelaskan terkait para pihak atau subjek sengketa di dalam putusan ini. Di mana yaitu ada penggugat. Penggugat pertama di sini yaitu Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Penggugat kedua yaitu Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SAPENET. Selanjutnya tergugat. Tergugat pertama di sini yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tergugat kedua yaitu Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya terkait sengketa. Objek sengketa di dalam putusan ini yaitu terkait tindakan pemerintahan, di mana throttling atau perlambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 1 WIT waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 8.30. Yang kedua, yaitu pemblokiran layanan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, terdiri dari 29 kota atau kabupaten, dan Provinsi Papua Barat terdiri dari 13 kota atau kabupaten, tertanggal 21 Agustus sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 11 WIT. Selanjutnya yaitu terkait tindakan pemerintah, yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua, yaitu terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat, itu Kota Manokwari dan Kota Sorong, sejak 4 September 2019 pukul 11 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 6 WIB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek sengketa tersebut merupakan KTUN atau tindakan faktual pemerintahan. KTUN memiliki unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret individual dan final, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 230-G-TF-2019-PTUN JKT bukan merupakan KTUN, melainkan adalah tindakan faktual atau tindakan administrasi pemerintahan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, dalam perkara AKO yang menjadi objek gugatan adalah tindakan pemerintahan yang dimaksud sebagai berikut. Ada 3, yaitu tindakan pemerintahan melakukan throttling atau pelambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Selanjutnya ada tindakan pemerintahan melakukan pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan atau Papua Barat. Selanjutnya ada tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara di 4 kota atau kabupaten di Papua. Selanjutnya, penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan PT UN dengan menyatakan bahwa tindakan faktual dari pemerintah ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bertentangan dengan undang-undang yaitu bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 Junto pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga seterusnya seperti dalam salat. Lalu di sini juga ada undang-undang yang bertentangan yaitu pasal 4 ICCPR yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengatur tentang pembatasan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada beberapa pasal lainnya dan juga penggugat menyatakan bahwa tindakan pemerintah ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu melanggar asas ketertiban hukum, melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, melanggar asas kepentingan umum, melanggar asas tidak penyalahgunaan kewenangan dan juga asas proporsionalitas. Gugatan AKO yang diajukan masih dalam waktu tenggang sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang PTUN dan Perma 2/2019.
Atas objek gugatannya itu, pada tanggal 23 Agustus 2019, penggugat 1 mengirimkan somasi pertamanya pada penggugat 1 dan somasi keduanya pada 26 Agustus 2019 beserta dengan keberatan masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat 1. Setelah mengirimkan 2 surat somasi kepada tergugat, penggugat tidak menerima satupun surat balasan dari tergugat. Sehingga pada 4 September 2019, para penggugat telah mengirimkan surat keberatan administrasi kepada para tergugat dengan perihal keberatan atas pemutusan akses internet di Papua. Jika berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja, yang semestinya para tergugat menanggapi keberatan tersebut hingga paling lama tanggal 19 September 2019. Namun lagi dan lagi, para tergugat tidak memberikan tanggapan yang sesuai dan tindakan yang konkret atas upaya administrasi dan keberatan yang diajukan. Dengan demikian, berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, disebutkan para penggugat mempunyai waktu 90 hari kerja mengajukan gugatan sejak 19 September 2019. Berarti, gugatan aku yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 21 November 2019 atau masih dalam 49 hari kerja, tergolong dan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sebagai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Haji dan SafeNet berdampak langsung pada putusan pemerintahan ini karena membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 24 ayat 1-nya dinyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung jika terdapat hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Baik, saya akan menjelaskan tentang kronologinya. Jadi asal mula kericuhan terjadi pada tanggal 15 Agustus 2019 di mana mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua sedang berjalan untuk menggelar demo di depan Balai Kota Malang mengenai Papua Merdeka, namun terjadi masalah dengan warga dan segera diamankan oleh aparat keamanan sekitar di Kota Malang. Lalu pada 16 Agustus sampai 17 Agustus 2019, sejumlah ormas mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya dengan ujaran yang rasis yang dipicu oleh adanya isu perusakan sangsaka bendera merah putih. Sehingga pada 19 Agustus 2019 memicu terjadinya aksi massa di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lainnya di Papua dan Papua Barat. Nah, untuk mencegah penyebaran hoax, Kementerian Kominfo melakukan pelambatan aksi internet di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat mulai pukul 13 WIB, lalu mulai dinormalisasikan kembali pukul 20.30 WIB. Pada tanggal 21 Agustus sampai 4 September 2019, Kominfo memutus akses internet di Papua dan Papua Barat yang berdampak kepada 42 kota. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2019, SafeNet mengirimkan somasi pertamanya kepada Kominfo, namun tidak mendapatkan respon apapun dari Kominfo. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2019, SafeNet kembali mengirimkan somasi keduanya kepada Kominfo, namun tetap tidak adanya respon dan juga perubahan yang dilakukan oleh Kominfo. Hingga pada tanggal 28 Agustus 2019, internet seluler dan Wi-Fi IndiHome di Jayapura dilaporkan masih terganggu. Nah, selama pemblokiran telekomunikasi tersebut, terjadilah aksi massa di Deyai pada tanggal 28 Agustus 2019 yang menewaskan 1 anggota TNI dan melukai 5 anggota polisi, serta pemotongan kabel yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2019 yang mematikan layanan seluler di banyak wilayah di Jayapura. Sehingga pada tanggal 23 September 2019, kerusuhan di Wamena memicu pembatasan layanan data oleh pemerintah kembali mulai pukul 12.30 WIB hingga situasi mulai kondusif. Sehingga pada tanggal 28 September 2019 pukul 9 WIB, layanan data di Wamena pun kembali dibuka. Sehingga tiba saatnya pada 4 Oktober 2019, Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SafeNet mengajukan keberatan administratif namun tidak mendapat tanggapan atau perubahan dari Kominfo. Selanjutnya yaitu pertimbangan majelis hakim secara yuridis, yaitu yang pertama, menimbang bahwa lebih lanjut hukum acara penyelesaian sengketa tindakan administrasi pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Lalu yang kedua, menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa dari rumusan pasal 49 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun pastinya pertimbangan majelis hakim secara faktual, yaitu yang pertama, menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang tergugat 1 dan tergugat 2 dalam melakukan objek sengketa. Dan yang kedua, menimbang bahwa dalam gugatannya pada pokok para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya putusan. Dalam eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima. Dalam pokok perkara, yang pertama, gugatan para penggugat dikabulkan. Yang kedua, tindakan pemerintahan tergugat 1 dan tergugat 2. Yang pertama, tindakan pemerintahan throttling atau pelambatan akses internet di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 19 Agustus 2019 sejak pukul 13 sampai dengan pukul 20.30 WIB.
Yang kedua, pemblokiran atau pemutusan akses internet menyeluruh, yaitu pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten atau kota di Provinsi Papua Barat, terhitung sejak 21 Agustus 2019 hingga setidak-tidaknya 4 September 2019 pukul 23 WIB. Yang ketiga, perpanjangan pemblokiran atau pemutusan akses internet. 4 kota di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota di Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari, Kota Sorong, sejak 4 September 2019 pukul 23 WIB sampai 9 September 2019 pukul 20 WIB. Dinyatakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Selanjutnya, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457.000. Berdasarkan putusan tersebut, saya menambahkan bahwa tindakan pemutusan akses internet di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. Tindakan pemutusan akses internet ini juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimuat dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak terdapat bukti bahwa pemerintah melibatkan masyarakat, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lokal, atau memberikan informasi yang cukup terkait alasan, dasar hukum, dan juga waktu pembatasan. Tindakan sepihak ini tidak hanya mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam kebijakan publik, tetapi juga berpotensi menciptakan diskriminasi dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, tindakan tersebut bukan hanya bertentangan dengan hukum formal, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Sekian dari kami, semoga pembahasan ini dapat membuka ruang refleksi dan mendorong praktik pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.